Sejak disahkannya tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals yang biasa dikenal dengan SDGs, ternyata tidak sedikit yang belum tahu tentang apa itu SDGs. Sustainable Development Goals merupakan agenda pembangunan dunia yang diadopsi oleh Persatuan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015 dengan 17 tujuan dan 169 capaian yang terukur dan memiliki 3 tujuan untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi bumi, dan memastikan bahwa pada tahun 2030 semua orang dapat merasakan kemakmuran. 17 tujuan pembangunan berkelanjutan diantaranya yaitu: pertama, tanpa kemiskinan; kedua, tanpa kelaparan; ketiga, kehidupan sehat dan sejahtera; keempat, pendidikan berkualitas; kelima, kesetaraan gender; keenam, air bersih dan sanitasi layak; ketujuh, energi bersih dan terjangkau; kedelapan, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi; kesembilan, industri inovasi dan infrastruktur; kesepuluh, berkurangnya kesenjangan; kesebelas, kota dan pemukiman yang berkelanjutan; ke-12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab; ke-13, penanganan perubahan iklim; ke-14, ekosistem lautan; ke-15, ekosistem daratan; ke-16, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh; dan ke-17, kemitraan untuk mencapai tujuan. Dari banyaknya poin SDGs, kali ini akan membahas mengenai poin ke-12, yaitu Responsible Consumption and Production. Poin ke-12 ini merupakan usaha untuk mewujudkan konsumsi dan produksi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan perubahan secara terpadu dan sistematis. Ada dua kata pokok dari SDGs nomor 12 ini, yaitu konsumsi dan produksi. Di mana konsumsi adalah kegiatan menikmati produk, baik barang atau jasa, dan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Adapun tujuan utama dari SDGs nomor 12 yaitu Responsible Consumption and Production ini adalah: yang pertama, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam. Indonesia memiliki banyak sumber daya alam yang tidak dapat dilakukan lagi baik di daratan maupun di lautan. Akan tetapi, pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia belum maksimal, sehingga membawa kerugian tersendiri bagi Indonesia. Yang kedua, mengurangi dampak negatif dari konsumsi dan produksi. Karena seringkali apa yang telah kita konsumsi atau produksi akan menghasilkan limbah yang menyebabkan lingkungan menjadi tercemar. Maka dari itu, sebagai produsen yang bijak harus dapat kreatif dalam penggunaan bahan dasar, di mana pemilihan bahan dasar harus diiringi dengan cara pengolahannya, serta konsumen juga harus ikut serta dalam mengurangi dampak negatif, seperti dengan cara mendaur ulang. Yang ketiga, upaya mitigasi dan perubahan iklim. Perubahan iklim yang terjadi saat ini memiliki banyak sekali dampak, terutama dalam bidang produksi. Dukung ketiga tujuan tersebut, maka dibutuhkan tindakan nyata. Yang pertama adalah melakukan daur ulang bagi sampah yang masih bisa dimanfaatkan atau yang biasa dikenal dengan 3R, yaitu reuse, reduce, and recycle. Dan juga bisa membiasakan diet plastik dengan cara menggunakan tas belanja yang bukan sekali pakai. Yang kedua adalah menghindari kegiatan yang terlalu konsumtif dengan cara membiasakan membuat list barang yang akan dibeli sebelum berbelanja dan tidak membeli produk yang sama yang masih dapat digunakan. Ketiga, menerapkan sistem produksi yang bijaksana dan pengolahan limbah produksi yang ramah lingkungan. Yang terakhir adalah dapat menggunakan barang-barang yang hemat energi.